Bab 2459, Mustahil. Namun, yang tidak disangka oleh ketiga orang yang hadir adalah ketika serangan mengerikan Tycho hendak menimpa Tiano, tubuh Tiano tiba-tiba meletus dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Bang! Serangan Tycho tiba-tiba mendarat di atas cahaya keemasan. Namun hanya mengeluarkan suara teredam yang sangat ringan, yang bahkan tidak menyebar keluar ruangan. Tiano, sebaliknya, masih berdiri di sudut, memandangi pemandangan di depannya dengan tak percaya. Dia tidak tahu kenapa cahaya keemasan yang begitu kuat keluar dari tubuhnya dan mampu menahan serangan kuat Tycho. Tycho dan tetua kedua juga tercengang. Mereka tahu lebih baik dari siapapun betapa kuatnya serangan tadi. Kalau menimpa praktisi biasa, itu akan langsung membuat praktisi itu menjadi abu. Bisa dibayangkan kalau menimpa Tiano yang bakat budidayanya hanya seekor ikan, seharusnya Tiano bisa menghilang dari bintang dalam sekejap, tidak menyisakan satu pun sampah yang tersisa. Namun, Tiano berdiri di depannya dalam keadaan utuh saat ini. Tycho mencibir dan berkata, "Benar saja, Tiano, kamu benar-benar bersembunyi dengan baik, dan kamu benar-benar mampu menahan pukulan kuatku. Selama bertahun-tahun, aku memperlakukanmu sebagai sampah dan tidak membunuhmu. Sekarang kalau dipikirkan, aku benar-benar bodoh. Seharusnya aku membunuhmu sejak lama. Keberadaanmu di dunia ini memberikan pengaruh yang besar bagiku. Hari ini aku ingin melihat seberapa kuat dirimu." Jelas sekali, Tycho percaya bahwa Tiano diam-diam sudah mengembangkan beberapa keterampilan dan menyembunyikan kekuatannya selama bertahun-tahun dan dengan sengaja memperlakukannya seperti sampah. Tetua kedua di samping memandang Tiano dengan mata tidak percaya. Dia mengerutkan kening, tampak serius, dan bergumam, bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa menahan serangan kuat tadi? Ini tidak mungkin sama sekali. Dalam beberapa dekade terakhir, dia hanya mempraktikkan keterampilan tingkat terendah. Tidak mungkin mencapai apapun, dan tidak ada sesepuh atau orang kuat yang memberinya bantuan apapun. Melihat ekspresi terkejutnya, sepertinya dia tidak berpura-pura. Pikiran tetua kedua penuh dengan pertanyaan, dan dia selalu merasa masalah ini agak aneh. Tycho mendengus dingin. Biarpun Tiano menahan pukulan kuatnya, itu hanya menginspirasi dia untuk menjadi lebih dingin dan berniat membunuh. Tidak peduli apa alasannya, kalau aku serang lagi, aku tidak percaya dia bisa menolaknya. Bahkan kalau dia bisa menolaknya, maka aku akan menyerangnya 1000 kali lagi untuk melihat berapa lama dia bisa bertahan. Pada saat ini, Tycho memiliki senyuman ganas di wajahnya. Seolah-olah dia adalah dewa pembunuh. Detik berikutnya, energi spiritual di kedua telapak tangannya mendidih, dan terlihat jelas bahwa niat membunuh yang bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya sudah meletus. Bahkan di dalam ruangan itu, angin kencang bertiup. "Mati sana!" Terdengar suara gemuruh lagi, dan serangan kuat dari telapak tangan Tycho menyerbu ke arah Tiano lagi. Namun, cahaya keemasan yang sama keluar dari tubuh Tiano, menyelimuti Tiano dan melindunginya. Mata Tycho dan tetua kedua hampir keluar. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Tiano benar-benar dapat terus menahan serangan sekuat itu. Tycho membuka mulutnya lebar-lebar dan sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara. "Ini." Suara mendesing. Tepat ketika Tycho hendak terus menyerang Tiano, suara angin kencang tiba-tiba terdengar di luar ruangan, dan dia bergegas masuk ke dalam ruangan dengan sangat cepat. Tycho langsung tercengang. Bersambung. Bab 2460, dibunuh oleh pedang. Terlihat pedang panjang tiba-tiba terbang ke dalam ruangan. Sekilas Tycho mengenalinya. Pedang panjang ini adalah pedang kaisar, pedang sekte Tiandi. Dia tidak mengerti kenapa pedang kaisar, yang sudah disimpan di gua sekte di mana hanya pemimpin sekte dan sekelompok tetua yang bisa masuk, tiba-tiba muncul. Dan pedang kaisar tidak memberinya kesempatan untuk memikirkan masalah ini sama sekali. Karena saat pedang kaisar memasuki ruangan, pedang itu langsung menembus kepala tetua kedua yang sedang mengawasi di pintu. Bang! Bersamaan dengan suara menderu, tubuh tetua kedua langsung hancur dan berubah menjadi debu. Tycho tiba-tiba berseru gawat pada dirinya sendiri,
dan jantungnya berdetak kencang. Detik berikutnya, dia menemukan pedang kaisar terbang langsung ke arahnya tanpa berhenti sama sekali. Tidak. Tiko merasakan bulu di tubuhnya berdiri, dan tanpa sadar dia berteriak. Bang! Namun, terdengar suara gemuruh lagi, dan Tiko, pemuda paling menonjol dari Sekte Tiandi, juga dipenggal oleh pedang dewa penekan Sekte Tiandi, pedang kaisar, dan tidak ada seorang pun yang masih hidup. Dua orang kuat yang awalnya datang untuk membunuh Tiano meninggal dan menghilang di bawah pandangan Tiano, seolah-olah mereka belum pernah ke sini. Tiano berdiri di sudut. Pada saat ini, melihat kaisar pedang di depannya, dia juga merasa sedikit takut. Lagi pula, kedua orang kuat itu terbunuh dengan mudah. Kalau pedang kaisar yang menakutkan ini menimpanya, dia tidak bisa menjamin apakah cahaya keemasan yang tak bisa dijelaskan yang keluar dari tubuhnya akan mampu menyelamatkan nyawanya. Pada saat inilah Tiano menyadari teror kaisar pedang. Dalam 30 tahun pertama hidupnya, ketika dia memiliki pedang kaisar, karena dia tidak memiliki bakat kultivasi dan tidak dapat melatih keterampilan sebenarnya dari Sekte Tiandi, jadi dia tidak memiliki kultivasi dan tidak pernah membunuh siapapun dengan pedang tersebut. Oleh karena itu, pedang kaisar hampir seperti tertidur di tangannya, sementara Tiano menganggap pedang kaisar sangat biasa dan tidak ada gunanya sama sekali. Oleh karena itu, dia selalu merasa bahwa pedang kaisar dianggap sebagai pedang penekan sekte dari Sekte Tiandi, yang hanya menghancurkan Sekte Tiandi. Tapi kali ini, pedang kaisar benar-benar membunuh orang di bawah hidungnya, dan langsung membunuh dua orang kuat yang menakutkan. Hal yang paling mengerikan adalah ketika pedang menembus mereka, tidak ada satupun tulang dari dua orang kuat itu yang tertinggal. Segera, Tiano tanpa sadar mengulurkan tangannya dan dengan hati-hati mencoba memegang pedang kaisar. Tapi saat tangannya hendak menyentuh pedang kaisar yang tergantung di udara, dia merasakan hawa dingin di tangannya, dan pedang kaisar berubah menjadi cahaya keemasan. Segera, cahaya keemasan mengalir langsung ke tubuhnya. Tiano sangat ketakutan sehingga bulu di tubuhnya berdiri. Dia menatap tubuhnya, tetapi menemukan bahwa tidak ada kelainan sama sekali di permukaan, tetapi dia bisa merasakannya di tubuhnya, seolah-olah ada hawa dingin. Dan kesejukan yang familiar ini persis sama seperti saat dia menyentuh pedang kaisar tadi. Tiano berseru, "Apa? Apa yang terjadi? Mungkinkah pedang kaisar sudah memasuki tubuhku?" Pada saat ini, beberapa murid patroli dari Sekte Tiandi bergegas masuk ke kamar Tiano. Karena barusan di dalam ruangan, ketika Tiko dan tetua kedua dibunuh oleh pedang kaisar, ledakannya cukup keras, yang langsung menarik perhatian para murid yang berpatroli di luar. Murid yang berpatroli itu sama sekali tidak menghormati Tiano. Begitu dia bergegas masuk, dia bertanya dengan suara dingin, "Kamu orang tua, apa yang kamu lakukan di malam hari? Suara apa yang ada di kamarmu tadi?" Tiano tidak tahu bagaimana menjelaskannya untuk sementara waktu, tetapi pada akhirnya dia menjelaskan dengan jujur, "Tiko dan tetua kedua dibunuh oleh pedang kaisar di kamarku tadi." Bersambung.